Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus akan ada buah roh yang keluar dari dirinya. Baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah dengan 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin saudara. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, ada buah yang terlihat. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Buat apa kita nih repot-repot ke gereja tiap hari Minggu kalau tidak ada buah dan kita tidak dikenal sama Tuhan? Roh Kudus akan membantu kita untuk berbuah. Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar, kamu adalah rantingnya. Setiap ranting padaku yang berbuah akan dibersihkan supaya dia semakin banyak berbuah. Tapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dilempar ke dalam lautan api yang menyala. Ayo, kita ini sering hidup kudus kita pengen, tapi tiap hari nih kita masih bikin dosa apa enggak? Halo, tiap hari kita masih bikin dosa enggak? Masih, karena kita ini manusia biasa. Ibu-ibu, kadang kita jengkel enggak sama suami? Orang Surabaya ibu-ibunya, kadang timbul jengkel enggak sama suami? Enggak ya? Angkatlah mereka hidup-hidup ke surga Tuhan. Karena mereka sudah siap untuk diangkat. Pret. Saya ini pendeta. Tapi saya juga manusia. Kadang saya masih jengkel sama suami. Dengan ulahnya. Demikian juga suami. Kadang dia juga jengkel sama kita istri-istri. Hello. Amin ibu-ibu. Karena cerewetnya kita ini. Iya gak bapak-bapak? Bilang iya aja, gak usah takut sama istrimu. Iya gak bapak-bapak? Oh, bapak-bapak lebih kompak dan jujur. Saya salut, tepuk tangan buat bapak-bapak. Tapi pulang urusannya di rumah nanti Pak. Karena pria tidak berbicara, tapi dikorbankan. Ditaruh di gerbong paling belakang. Ya. Iya, kadang kita jengkel. Ada aja ulah suami yang bikin kita jengkel kadang, ibu-ibu. Bener gak? Kalau ada Roh Kudus, kita jengkel. Ya, aku tuh jengkel. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu tuh kenapa sih hatimu itu? Kenapa sih kamu marah-marah terus sama suamimu? Dia gak akan selamanya ada loh. Ini saya pribadi. Kamu pun gak akan selamanya hidup. Selama engkau berdua hidup, akurlah dalam damai sejahtera. Ada buah roh, bertobat kau. Amin. Saya langsung sadar. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Berdamai sama suamiku. Saya datang, sorry ya tadi aku marah-marah ya. Iya, gak usah marah-marah, kita sayang-sayangan aja. Itu Roh Kudus. Bapak-bapak, kalau kau jengkel istrimu, tiba-tiba ada suara di hatimu, gak usah jengkel terus istrimu. Walaupun dia cerewet-cerewet gitu ya, memang dia cerewet. Kasihilah dia. Sebagai teman pewaris kerajaan Allah, tiba-tiba kau berubah. Iya, aku mau sayang istriku, minta maaf. Kau cium kepalanya, sorry ya sayang. Itu Roh Kudus. Tapi kalau kau marah tiba-tiba di hatimu, memang suamimu tuh menjengkelkan. Bikin kopi kasih sianida. Nah, itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda liar itu. Jangan kau ikuti. Amin. Ya, Roh Kudus itu membuat kita ini berbuah dalam roh. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Ada sukacita, ada damai, mudah mengasihi, gampang mengampuni, punya kemurahan hati, tidak pelit. Kalau ini semua ada dalam hidup kita, itu auto surga kita semua. Tapi kita ini masih berjuang. Dan Tuhan tahu itu. Makanya dia bilang, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku beri penolong. Jadi waktu tadi kita marah sama suami, sudah tidak kudus kita ini. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, bertobat, kuduskan dirimu. Ya Tuhan ampuni, kudus lagi kita. Makanya dikatakan dosa yang tidak terampuni adalah satu, dosa menghujat Roh Kudus. Bagaimana kita menghujat Roh Kudus? Waktu Roh Kudus suruh tobat, kau tidak tobat-tobat, itu engkau menghujat Roh Kudus. Dan itu dosa yang tidak terampuni, kau pasti masuk neraka, dihukum kekal.
Karena engkau menghujat dan tidak peduli. Apa sih, biarin aja, aku marah ya marah. Kau marah sama mertuamu, Roh Kudus akan bicara kok. Karena Roh Kudus itu mengingatkan firman. Kamu ndak boleh lo marah mertuamu terus. Alkitab bilang ampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan engkau mulai mengampuni, itu artinya engkau menangkap suara Roh Kudus. Waktu kau bikin dosa, lalu Roh Kudus tegur, ndak boleh lo kau jadi ani-ani terus. Bertobat lo, kau hidup dalam persinan. Iya ya Tuhan, ampuni aku. Lalu kau bertobat, engkau menghargai Roh Kudus. Roh Kudus bilang kau ndak boleh lo homo. Jangan jadi boti. Karena Tuhan gak menciptakan kau boti. Lalu kau bertobat, ampuni aku Tuhan. Engkau menghormati Roh Kudus. Dan dia pasti menolong engkau keluar dari ikatan dosa itu.